Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah keluarga hari ini, Rabu 15 Juli 2020 adalah ibadah keluarga bernuansa Pelkat Gerakan Pemuda. Biarlah penyembahan melalui ibadah ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, secara khusus bagi seluruh anggota Gerakan Pemuda GPIB Petra Bogor. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pada tanggal 15 Juli 1950, dalam proses sejarah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Gerakan Pemuda GPIB didirikan sebagai wadah gerakan pemersatu pemuda-pemudi jemaat GPIB. Warna biru Ben-Hur menjadi lambang nyala api yang memiliki panas sempurna adalah pandu semangat pemuda-pemudi GPIB yang menyala-nyala dalam mendedikasikan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Pergerakan ini telah ada selama 70 tahun dan telah membuahkan berbagai hasil yang dapat dirasakan sampai saat ini, khususnya GPIB Petra Bogor yang telah berkontribusi nyata dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dalam rangka ucapan syukur ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB ke-70, besar harapan agar pemuda-pemudi GPIB Petra Bogor semakin mengasah dan mengembangkan diri layaknya ke-70 orang pemimpin yang ditunjuk dan dipanggil untuk bekerja sama melayani dan memimpin umat Tuhan memasuki tanah perjanjian. Maka, hendaknya Gerakan Pemuda GPIB Petra Bogor bekerja sama melayani sesama dan sekitarnya. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya yang sungguh nyata kepada diri kita. Nyanyian umat PKJ 13. Saudara-saudari, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah untuk berdoa. Allah Maha Kudus, kami anak-anak-Mu sujud di hadirat-Mu pada hari ini untuk mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mencurahkan berkat dan rahmat-Mu kepada kami, hari demi hari. Dan kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau beri kepada pelayanan kategorial, khususnya Gerakan Pemuda, yang sampai saat ini telah memasuki umur ke-70 tahun. Kiranya Engkau menguduskan dan menjumpai anak-anak-Mu ini dalam ibadah pengucapan syukur ini. Kami memohon kepada-Mu agar senantiasa memimpinnya jalannya ibadah pengucapan syukur ini, agar kami senantiasa tetap di jalan yang benar dalam mendengarkan firman-Mu, dan dapat mengaktualisasikannya bagi sesama dan sekitar kami.
Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian berbalasan, Mazmur 69 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jemaat silakan duduk. Mari kita menyanyi nyanyian umat PKJ 277. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah sumber hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu untuk membaca akan firman Tuhan dan akan memahami apa maksud dari firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan hadir di kehidupan kami, sehingga kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan wartakan firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang menerangi hati hamba-Mu, sehingga hamba berkata seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah
ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar adanya banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Di dalam 1 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13, diberi judul oleh Sabda Gunadarma Grida, yaitu sikap umat di tengah keanekaragaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus berada di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, baik dalam bidang sosial, agama, ekonomi, dan budaya. Kita ketahui bersama, kota Korintus adalah pusat perdagangan. Mereka datang dari berbagai macam negara dan membawa kebiasaan dan adat istiadat mereka. Inilah muncul pertanyaan dalam jemaat Korintus, dan Rasul Paulus mendengar persoalan yang dihadapi jemaat di Korintus. Rasul Paulus harus menyelesaikan masalah tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pasal ini Paulus menerangkan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Karena kebanyakan orang-orang percaya di Korintus berasal dari latar belakang penyembah berhala. Jemaat Korintus yang masih baru bertumbuh pada saat itu, mereka harus memahami situasi yang sedang mereka hadapi, sehingga ada kebimbangan di antara mereka. Mereka harus berjuang untuk meninggalkan masa lalu mereka dan bertekad harus hidup total mengikuti ajaran Kristus. Banyak pertanyaan, bahkan kesalahpahaman tentang kedudukan sosial, perkawinan,
perjamuan Tuhan, karunia-karunia rohani, dan bahkan persembahan berhala, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang harus dijawab oleh Rasul Paulus. Paulus harus menjawab tantangan sikap orang-orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang 8 ayatnya yang pertama. Tentu di jawaban yang sangat mereka butuhkan. Kalau kita bisa melihat dari jawabannya, bisa terambil dalam pasalnya yang keempat. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Itu tegas Paulus sampaikan di dalam pasalnya yang keempat. Ada juga jemaat Korintus yang mempunyai pengetahuan yang lebih pintar dari jemaat yang lain, sehingga membuat orang tersebut, ya tahulah kata orang dunia, tahu bahwa mereka menyombongkan ilmu mereka. Bagi jemaat yang memiliki pengetahuan bahwa berhala itu mati, ya tentu bagi mereka tidak jadi masalah gitu ya. Tetapi ketika jemaat yang sudah dari dahulu tahu tentang berhala, bagi mereka itu adalah hal yang sangat sakral gitu ya. Sehingga itulah suatu permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Paulus mengingatkan jemaat bersikap penuh kasih gitu ya. Ketika harus lebih berhati-hati menghadapi jemaat-jemaat yang memang dari semula mereka menganut kepercayaan yang di luar pada Kristus. Kita sebagai jemaat yang sudah memahaminya, jangan sampai menjadi batu sandungan bagi mereka. Itulah yang Paulus tekankan kepada jemaat-jemaat yang sudah memahami atau sudah lama mengerti tentang kekristenan. Kita makan tidak makan daging tidak jadi masalah. Kalau kita baca ya, itu bagi orang Kristen ya tidak jadi soal. Tapi ketika mereka yang sudah tahu dari penyembahan berhala, maksudnya orang-orang yang sudah memahami tentang agama mereka terdahulu, bagi mereka itu sangatlah sakral. Sehingga kita yang sudah memahami tidak boleh memaksakan diri untuk ikut dalam kepercayaan kita, tapi kita menghargai mereka. Pada ayat yang ke-9 dikatakan di sini, tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Artinya, ketika mereka mempersembahkan berhala dan memang itu tidak bisa untuk mereka makan, ya sudah, kita jangan juga sok-sok saja bilang oh nggak apa-apa di agama kekristenan boleh, sehingga kita menimbulkanlah hal-hal yang bertentangan dengan mereka. Dalam hal ini ya persekutuan kita jadi terhambat gitu ya. Jadi persekutuan dengan Allah kita jadi terhambat karena kita telah melukai hati mereka. Apabila memang tidak seharusnya kita memakan itu ya sudah. Toh makan tidak jadi persoalan ketika orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sedangkan pada pasalnya yang ke-13 kita bisa baca, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau memakan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya ketika memang tidak diharuskan untuk makan, ya sudah, jangan kita paksakan gitu ya. Kita tetap menghargai dalam keanekaragaman, kita menghargai mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita tahu ketika kita pada saat ini di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana kita beraneka-ragaman seperti judul yang tadi, apa yang kita harus lakukan? Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di belakang kita bisa lihat GP atau Gerakan Pemuda berulang tahun ke-70. Tentu di dalam hal ini pemuda pun terlibat di dalamnya.
Kenapa terlibat di dalamnya? Karena pemuda memang diharuskan untuk bersosialisasi, di mana pemuda juga bertemu dengan teman-teman, di mana juga seorang pemuda mereka juga hidup tidak seorang diri. Artinya keanekaragaman pun terjadi dalam pemuda, gitu ya. Baik mereka dalam sekolah, baik dalam perkuliahan, dalam kehidupan sosial mereka tidak jauh berbeda. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka diperhadapkan dengan hal seperti ini, yang berbeda dengan keyakinan, berbeda dengan adat istiadat, apa yang harus mereka lakukan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan orang beragama, khususnya kekristenan kita, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Artinya tidak melihat dari suku mana, dari agama mana, tidak. Tuhan memberi kasih-Nya itu kepada semua orang. Ya, kasih itu mau diterima tidak diterima, tapi Tuhan sudah memberikan. Itulah yang harus seorang pemuda, khususnya seorang pemuda yang mungkin akan melalui masa-masa di mana mereka belum berkeluarga, yang mungkin ada ingin mendapat pendamping hidup, gitu ya. Ini tantangan bagi mereka ini, pemuda-pemudi, gitu ya. Gimana mereka harus bersikap? Mereka bertemu dengan orang yang tidak seiman, apakah mereka cuek aja, gitu ya? Apakah mereka harus tidak usah bersosialisasi dengan mereka karena pikir tidak seiman, gitu ya? Seperti yang pada jemaat Korintus, mereka masih ragu, nggak usahlah, tidak seiman ini, gitu ya. Padahal di dalam dunia kita, di Indonesia ini khususnya, kita beraneka ragam. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup dengan mereka. Di sinilah kasih Kristus harus kita wujudkan. Bukan cuma dengan pemuda dan pemudi, anak-anak, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, baik orang tua, itu pun sama. Dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak jauh berbeda. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, yang tidak sama kepercayaan, tidak sama dengan suku dan sebagainya. Inilah kita akan menunjukkan kekristenan kita. Seorang yang percaya kepada Yesus, yang mempunyai identitas diri, gitu ya. Ya tentu di dalamnya ada kasih, sebagaimana yang kita baca. Kalau tidak ada kasih, persekutuan kita tidak pernah bagus, gitu ya. Dalam persekutuan kita tidak pernah kita bersatu, tetapi kita akan terpecah belah, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam masyarakat kita tentu banyak sekali perbedaan yang kita akan lalui. Jangankan dalam masyarakat, dalam persekutuan, GPIB lah contohnya seperti itu ya. Dalam persekutuan kita kadangkala karena kita berbeda latar belakang suku, contoh si suku ini bersuku Batak, bersuku Jawa, mereka mempunyai tradisi tersendiri, gitu ya. Tradisi mereka mungkin bagi orang yang tidak sama tradisi merasa itu tidak perlu karena kita sudah percaya kepada Kristen ya, kepada Yesus, gitu ya. Kita sudah percaya ke Kristenan. Untuk apa lagi buat hal-hal yang ya contoh kecil saja. Ketika ada kematian kita harus buat 3 hari, 7 hari. Memang di dalam Alkitab tidak ada hal seperti itu, gitu ya. Tidak ada. Tetapi bukan berarti kita menduakan Tuhan, tidak. Mungkin mereka melakukannya karena mereka mengingat, ataupun mungkin keluarga-keluarga pada saat kita berduka mereka tidak datang. Tapi tidak semua orang mau menerima hal itu. Tidak semuanya hal bagi mereka ya sudah, ketika kita Kristen ya sudah, yang dulu yang tidak ini tidak usah dibuang semua. Tidak begitu yang Tuhan mau kepada kita, tetapi kita harus bertumbuh di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, gitu ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu bersama dengan mereka dengan menumbuhkan rasa kenyamanan bagi mereka, walaupun kita berbeda, gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan keanekaragaman ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menjadi suatu keluarga, gitu ya. Tapi bukan menjadikan kita musuh, tetapi menjadikan kita teman, agar supaya di situ juga ketika mereka melihat nama Tuhan dipermuliakan. Artinya orang Kristen terbuka untuk semua orang.
Mereka bisa membuka diri dengan siapa saja, tidak memandang suku, agama, dan status sosial tentunya ya. Ajaran-ajaran inilah yang Yesus mau dengan kita. Dimanapun kamu ditempatkan, di situ juga kamu harus menumbuhkan kasihmu gitu ya. Jadi jangan cuma karena kita pikir kita berbeda baik status sosial gitu ya. Kita kan berbeda suku, kita kan berbeda agama, untuk apa kita mau bergabung dengan mereka gitu ya. Tidak demikian. Tidak menjadikan kita harus merasa bahwa kita ini sudah mempunyai Kristus, jadi segala sesuatu ya sudah semua Kristus yang tangani gitu ya. Tidak demikian, tapi kita harus bertumbuh di dalamnya. Itu yang mau Yesus katakan. Kita harus bertumbuh supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita sanggup melakukan hal itu gitu ya? Ketika kita kembali lagi berkata, apakah kita sanggup? Apakah kita mampu? Apakah kita jadi penghalang bagi mereka? Hal-hal inilah yang harus kita tunjukkan kepada mereka, bahwa Allah kita sanggup melakukannya. Artinya Allah sanggup melakukannya ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku dalam situasi seperti ini, bisakah aku keluar dari situasi ini? Ya Tuhan, saya dalam pekerjaan sebagai seorang pemuda, aku dilalui oleh situasi-situasi yang tidak mengenakan. Bisakah Tuhan aku melaluinya? Bisakah Tuhan aku bersama-sama dengan mereka? Tentu Allah bilang sanggup. Kenapa Allah berkata kita sanggup? Karena Allah bisa membuktikan apabila kita membaca di dalam Daniel pasal 3 tentunya ya. Di Daniel pasal 3 pada untuk yang pagi hari, renungan pagi hari. Di situ kita bisa lihat bagaimana Allah bekerja kepada Sadak, Mesak dan Abednego. Dia bekerja sehingga mereka terhindar dari api. Bagaimana kuasa Tuhan, dia sanggup bahwa mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Begitu juga dengan kita, dalam situasi apapun, di tempat manapun. Biarpun kita dalam cuma seorang diri, orang yang percaya kepada Kristus, tapi sanggup untuk memberikan mereka sesuatu yang membuat mereka nyaman, membuat jadi berkat bagi orang lain. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lakukan yang terbaik bagi sesama, gitu ya. Karena Tuhan sudah melakukan yang baik buat kita. Artinya, lakukan. Apa yang kamu lakukan harus kamu lakukan, asalkan tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat bahwa Allah kita sanggup. Kita adalah Allah Sadak, Mesak dan Abednego. Kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan saudara-saudaraku, khususnya pemuda yang sedang berulang tahun. Jangan berkecil hati. Ketika kalian dihadapkan dengan situasi seperti itu, kalian membuktikan bahwa kalian adalah anak-anak Allah. Kalian membuktikan bahwa kalian adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di situasi apapun. Tapi ingat, pengetahuan yang diberikan oleh Allah harus dipakai dengan bijak. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah harus dipergunakan dalam kehidupan kita. Jangan pengetahuan yang diberikan oleh Allah menjadi kita sombong. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang memakai kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan untuk menimbang yang baik dan yang benar, yang baik dan yang salah. Biarlah pengetahuan itulah yang ada dalam diri kita adalah pengetahuan yang benar. Gunakan pengetahuan untuk membangun iman sesama. Itulah salah satu bukti kita mengasihi mereka, gitu ya. Jangan pengetahuan itu membuat orang jadi batu sandungan kayak begitu kata Allah ya, tetapi pengetahuan yang diberikan oleh Allah ya dipakai dengan yang benar gitu. Yang terpenting di sini adalah kita meminta hikmat dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau tidak ada hikmat Tuhan,
kita percuma. Dalam kehidupan ini tidak ada hikmat Tuhan tidak bisa. Karena apa? Hikmat Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga buah-buah roh, buah-buah kasih yang Tuhan berikan akan muncul. Dan ingat Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan pemuda, kalian diberikan pengetahuan yang bagus, gunakanlah. Talenta-talenta yang ada, pergunakanlah. Jangan dipakai sendiri. Tunjukkan kepada orang-orang, tunjukkan kepada orang-orang yang tidak seiman. Kamu adalah laskar-laskar Kristus yang nantinya menjadi ujung tombak gereja. Bukan usia yang muda, ini usia yang sudah matang, ya orang ya. Usia seperti inilah benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak gampang sampai usia segini, ya pemuda-pemudi harus diingat bahwa apa yang sudah diberikan Tuhan biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan dipakai sendiri atau jangan dipakai untuk cuma sesama suku kalian, kaum kalian. Berikanlah kepada setiap orang sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita masuk di dalam nyanyian umat yang terambil di dalam nyanyian umat Kidung Jemaat 391. Syafaat. Bapa yang kekal dan kudus, pada saat yang indah ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami datang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan hingga sekarang. Bapa yang baik, saat ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang tengah mengalami penderitaan karena terpapar virus COVID-19. Kami mohon ulurkan tangan-Mu ya Bapa untuk menjamah dan memulihkan mereka. Bahkan perkenankan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan yang benar-benar berasal daripada-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon agar Engkau memberkati segala obat-obatan yang digunakan, serta para tenaga medis, gugus tugas, dan para ilmuwan. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, supaya dalam kesatuan itu mereka mampu untuk memberikan pelayanan demi mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami
yang kehilangan pekerjaannya atau sedang dirumahkan karena terdampak pandemi ini, sehingga mereka mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan jalan keluar agar semua persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan menurut waktu dan rencana Tuhan. Serta kami juga mohon Tuhan berkati setiap tugas dan pelayanan di GPIB Petra Bogor yang sedang berjalan dalam situasi dan kondisi di tengah pandemi ini. Karena kami yakin tangan kasih Tuhan tetap menuntun dan memimpin kami untuk melakukannya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara kekasih di setiap sektor pelayanan yang ada, mulai dari sektor 1 sampai sektor 11, dengan segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan, tolong beri mereka kekuatan dan kemampuan sehingga mereka sanggup untuk bertahan. Dan di dalam ketahanan itu pula, mereka tetap mampu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tak lupa, kami juga ingin mendoakan setiap keluarga di masing-masing sektor pelayanan, terkhusus mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan yang saat ini sedang berada dalam tahap pemulihan. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan mereka dengan kuasa tangan-Mu ya Bapa, supaya di dalam kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu, mereka boleh menemukan pengharapan dan sukacita. Juga secara khusus ya Bapa, kami ingin berdoa bagi Pelkat Gerakan Pemuda yang saat ini berulang tahun ke-70. Sudah tentu banyak pasang surut yang dialami dalam Pelkat GP, namun kami tetap mampu untuk mengingat rayakan ulang tahun ini yang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang selalu memimpin Pelkat GP hingga sekarang. Kami mohon padamu ya Bapa, agar pelayanan GP ke depan tetap Tuhan Yesus juga yang menyertai, memimpin, menuntun, dan menjaga pelayanan ini. Sehingga Pelkat GP terus berjalan dalam rencana-Mu, supaya melalui Pelkat GP, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Untuk itu, seluruh rangkaian syafaat ini kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberi ungkapan rasa syukur kita atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena kasih-Nya, Ia selalu memelihara kita dan berkat-Nya nyata sepanjang masa. Dengarlah firman-Nya, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Mazmur 30 ayat yang kelima. Tuhan memberkati persembahan saudara,
Mari kita memberikan persembahan sambil memuji Allah. Kita Bakti 78. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa ungkapan syukur. Ya Allah, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah setia berada di jalan Allah, yang menciptakan terang dan menanggung beban kita. Walau banyak tawaran yang memikat hatimu, tetaplah berada di jalannya, karena Allah senantiasa memanggil dan mengutus saudara-saudari, umat pilihannya, untuk membawa terang dalam dunia yang gelap, dan Ia akan selalu menyertai engkau langkah demi langkah. Marilah kita menyanyikan nyanyian umat PKJ 177. Terima
Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.